Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di acara seminar hasil orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta tahun 2024. Saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Rini Nurjana, Sarjana Kesehatan Masyarakat selaku mentor, serta kepada rekan-rekan sejawat semuanya yang hadir pada siang hari ini, serta tak lupa kepada peserta orientasi, Saudara Yuliadi Prasetyo, ahli media fisioterapi. Baik, di sini saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi dari peserta, yang mana dalam waktu minimal 15 menit, dilanjut dengan tanya jawab, dan setelahnya adalah penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah pertemuan pada siang hari ini kita buka bersama dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan hasil laporan orientasi yang akan disampaikan oleh Saudara Yuliadi Prasetyo, ahli media fisioterapi. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih untuk waktunya. Di sini saya sebagai fisioterapi mau melaporkan laporan optimalisasi pengetahuan pasien tentang cara pencegahan nyeri punggung bawah di unit rehabilitasi medik. Berikut kurikulum detail saya. Nama Yuliadi Prasetyo, AMD Fisioterapi. Nomor NIP 1988 07 07 20 22 21 1001. Tempat tanggal lahir Bantul tanggal 7 Juli 1988. Dengan alamat sumber RT 2 RW 1 sumber Banjarsari Surakarta. Status menikah. Untuk latar belakang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 1 disebutkan bahwa aparatur sipil negara atau yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi pegawai negeri sipil bagi pegawai negeri sipil PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat dengan P3K yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserai tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau diserai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Surakarta nomor KP.04.00 2633/7/2024 tentang penyelenggaraan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K pemerintah Kota Surakarta tahun 2024. Lanjut, pada kegiatan orientasi P3K ini, peserta membuat laporan tentang pengambilan kasus core isu untuk menjadi prioritas yang harus dipecahkan melalui ide-ide kreatif dan inovatif yang dilandasi oleh nilai-nilai dasar berakhlak, yaitu akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, dan visi dan misi rumah sakit. Dari beberapa isu yang ditemukan di unit rehabilitasi medik rumah sakit umum daerah Ibu Fatmawati Surakarta, ditemukan satu core isu, yaitu belum optimalnya pengetahuan pasien tentang cara pencegahan nyeri punggung bawah.
Pentingnya mengedukasi kepada pasien dan keluarga tentang cara pencegahan nyeri punggung bahwa agar mereka dapat mengetahui pengoptimalan pencegahan nyeri punggung bawah sehingga tidak terjadi nyeri punggung bawah saat melakukan aktivitas. Sebagai tenaga kesehatan, diharapkan lebih proaktif untuk memberikan edukasi terhadap pasien. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan pasien dan masyarakat pada umumnya. Nilai dan etika organisasi pemerintah Kota Surakarta. Visi dan misi pemerintah Kota Surakarta. Untuk visi, mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya dan tangguh, kreatif dan sejahtera. Untuk misinya, meningkatkan kualitas dan masyarakat yang berkelanjutan, memperkuat tumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Kemudian, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan budaya dan perindustrian berkelanjutan. Kemudian meningkatkan kualitas daya saing dan masa umum di bidang pendidikan, ekonomi, budaya, dan olahraga. Kemudian mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang bersih dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Kemudian mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan masyarakat yang saling menghormati. Manajemen P3K. P3K merupakan ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh PPK sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan perundang-undang di bidang ASN. Bab 3 Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Manajemen kepegawaian pemerintah dengan perjanjian kerja adalah pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk menghasilkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja profesional memiliki nilai dasar etik profesi, bebas dan intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. PP 49 tahun 2018. Jabatan yang dapat diisi oleh P3K termasuk diantaranya adalah jabatan yang mensyaratkan kompetensi keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan yang kompetensinya tidak tersedia atau terbatas di kalangan PNS dan diperlukan untuk meningkatkan kapasitas organisasi. Nilai dan etika Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Visi dan misi Dinas Kesehatan. Visi mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dengan kerja ikhlas di dalam memberikan pelayanan prima. Misi memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kesesuaian peraturan perundang-undangan yang berlaku, keterbukaan informasi dan kejelasan, meningkatkan kualitas SDM aparatur secara periodik dan berkelanjutan, mengembangkan sarana dan prasarana serta memutakhirkan teknologi informasi. Nilai dan etika organisasi Rumah Sakit Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Visi Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati Kota Surakarta adalah pelayanan rumah sakit yang bermutu dan terpercaya untuk mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, bersih, kreatif, dan sejahtera. Untuk misi meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia. Kemudian meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana sesuai standar. Meningkatkan pelayanan yang cepat, tepat, ramah, dan inovatif, dan meningkatkan pelayanan yang bermutu dan terjangkau. Di sini saya garis hitam. Ini adalah tujuan dari orientasi pengenaan nilai etik dan etika pada instansi pemerintah. Rencana dan hasil kerja P3K. Di sini di Rumah Sakit RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta selalu menuntut adanya perubahan yang inovatif dan kreatif untuk tetap menjaga kualitas pelayanan, bahkan selalu berkembang untuk tetap menjaga kualitas pelayanan dan selalu berkembang untuk meningkatkan kualitas demi kepentingan masyarakat. Di dalam proses tersebut ditemukan beberapa isu yang berkaitan dengan nilai-nilai pelayanan publik, manajemen ASN, dan role of government. Isu-isu tersebut dianalisis faktor-faktor penyebab dan perlu ditemukan solusi untuk menanganinya. Nah, ini hasil isu yang teridentifikasi. Yang pertama adalah
Belum optimalnya pengetahuan pasien tentang cara pencegahan nyeri punggung bawah di unit rehabilitasi medik antara studi Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Kemudian yang kedua, belum optimalnya pengetahuan pasien tentang pengertian trigger finger atau penyakit trigger di unit rehabilitasi medik Ibu Fatmawati Kota Surakarta. Kemudian yang ketiga adalah belum optimalnya pengetahuan pasien tentang teknik asesmen yang benar di unit rehabilitasi medik Rumah Sakit Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Kemudian ini belum optimalnya pengetahuan pasien tentang cara pencegahan nyeri punggung di bawah di unit rehabilitasi medik. Nah, di sini ditemukan pasien belum mengetahui tentang cara pencegahan nyeri punggung. Jadi kebanyakan pasien punggung berdasarkan bekerja. Belum optimal tentang trigger atau cabut unit rehabilitasi. Kan pasien masih ada yang berapa dan dikeluhkan itu masih berulang. Kemudian belum optimalnya pengetahuan apa yang benar tidak terhadap ditemukan pasien atau sehingga jadi cedera. Kemudian dari analisis itu dilakukan dengan menggunakan alat bantu yang disingkat USG. Dari analisis USG yang pertama belum optimal tentang pasien ibu bapak di unit medik. Fungsinya nilai 4, kemudian 5, G-nya 5. Kemudian untuk yang belum optimalnya pengetahuan pasien tentang trigger finger di unit rehabilitasi medik untuk punya skor 5, P4, S-nya 4, D-nya 4, total 12. Jadi peringkatnya 2. Kemudian untuk belum optimalnya pengetahuan pasien tentang teknik asesmen yang benar di unit rehabilitasi medik ini U-nya 4, S-nya 4, D-nya 3, total 11, peringkat ketiga. Dari isu-isu tersebut maka disebutkan isu prioritas yang harus diselesaikan adalah belum optimalnya pengetahuan pasien tentang cara pencegahan nyeri punggung bawah di Rumah Sakit Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Kemudian kegiatan yang dilakukan selama orientasi, kegiatan yang pertama adalah membuat leaflet, kemudian membuat poster. Yang ketiga adalah pendidikan kesehatan pasien dan keluarga. Ini dilakukan dengan melalui cara penyuluhan terhadap pasien langsung. Ini konsepnya. Yang pertama membuat leaflet. Yang pertama dilakukan adalah membuat konsep yang pertama gerakan-gerakan yang benar yang boleh dilakukan pasien saat mengangkat, kemudian saat bangun tidur, kemudian cara duduk yang benar. Kemudian dilakukan konsultasi dengan mentor, kemudian membuat desain tadi mulai adalah sendiri, kemudian mencetak leaflet. Yang membuat kesadaran membuat desain dengan inovasi. Kemudian yang ketiga akuntabel, membuat leaflet dengan isi yang jelas. Baik, ini tujuan dari visi misi rumah sakit. Poin ketiga, meningkatkan pelayanan yang cepat, tepat, ramah, dan inovatif. Kemudian membuat poster, konsepnya hampir sama. Kemudian untuk penerapan nilai berakhlak hampir sama, membuat poster dengan kerja yang keras, kemudian kompeten, membuat desain poster dengan inovasi. Yang ketiga akuntabel, membuat poster dengan isi yang jelas. Visi misi dari rumah sakit, visi dan misi rumah sakit poin ketiga itu meningkatkan pelayanan yang cepat, tepat, dan inovatif. Nah ini untuk kegiatan yang pertama, konsultasi tentang susunan laporan orientasi, juga berkaitan dengan desain leaflet atau poster. Yang kedua, ini konsultasi hasil revisi yang telah dilakukan pada mentor. Ini hasil leaflet dan poster. Jadi sudah tercetak
cetak dan sudah siap untuk didistribusikan untuk ke pasien. Kemudian untuk yang poster nanti ditempel ke diri yang sekiranya strategis untuk dilihat pasien, dan harapannya nanti pasien bisa melakukan edukasi ini di rumah supaya jangan tidak menunggu bahwa itu. Nah, ini kegiatan yang adalah penyuluhan cara pencegahan melalui pasien langsung. Ini mempunyai dia leaflet, jadi saya terangkan langsung ke pasien dan saya demonstrasikan cara mengangkat benda yang benar, dan alhamdulillah pasien juga memahami. Kemudian ini sosialisasi tentang kegiatan yang telah saya buat kepada teman sejawat fisioterapi. Harapannya juga bisa membantu untuk menginformasikan kepada pasien tentang gerakannya, nanti juga diaplikasikan langsung kepada pasien. Nah, untuk kesimpulan, kegiatan orientasi P3K ini dapat menjadi sarana bagi ASN P3K mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah serta mengenal tugas dan fungsi di OPD masing-masing, sehingga mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN, berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dan melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Kemudian kegiatan orientasi ini memberikan manfaat bagi pasien memiliki tambahan pengetahuan terkait cara pencegahan nyeri punggung. Kedua, rekan sejawat fisioterapi memberikan pengetahuan baru tentang media edukasi leaflet dan poster tentang cara pencegahan nyeri punggung bawah. Yang ketiga, rumah sakit dapat memberikan manfaat kepada seluruh sivitas hospitalier rumah sakit umum daerah Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta dari aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk mendukung visi dan misi rumah sakit Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Terima kasih. Berlaku 15 menit. Berikutnya yaitu mentor. Untuk selanjutnya itu saya akan kepada mentor Ibu Deti Indonesia untuk memberikan tanggapannya terhadap pemaparan yang telah disampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Mono selaku moderator dari kegiatan ini. Baik, saya apresiasi atas laporan pertanggungjawaban ini dari Mas Yudi Ardi. Tema ini dari awal konsul saya sangat respon terhadap tema ini. Yang intinya tema ini menurut misi DKK di mana tupoksi adalah di kesehatan, yang nanti akan mengedukasi pasien yang datang. Itu nantinya yang diharapkan adalah untuk meningkatkan kedekatan mereka pada umumnya. Saya sangat apresiasi. Kemudian selain itu, pada ada yang saya tadi selama orasi kemarin, panjenengan itu mulai sosialisasi ke pasien. Apa kendala yang ada? Mohon dijelaskan. Dari sosialisasi terhadap pasien kemarin, kendala yang ditemukan itu dari pasien mungkin kalau secara tulisan mungkin ada mengalami bagi yang sembuh gitu ya, itu memang susah membaca. Tapi dengan cara saya mendemonstrasikan kepada pasien secara langsung, pasien dapat memahami tentang cara pencegahan.
baik kendalanya seperti ini. Kemudian saya tanyakan lagi untuk rencana jangka panjangnya, untuk pertanggungjawaban pada buat kira-kira rencana jangka panjang yang menjangka. Untuk setelah orientasi nanti tahun pertama kita akan membuat namanya jadi bisa dimasuki di level atas untuk tahun kedua nanti di waktu pasien misalkan dengan video tersebut. Mungkin banyak pertanyaan bahwa merupakan inovasi jenengan secara pribadi, kemudian pada umumnya menjadi inovasi unit fisioterapi. Ini inovasi yang sangat bagus. Mohon prinsip dari inovasi sendiri adalah berkelanjutan. Jadi tidak berhenti sampai di sini laporan selesai sudah, itu emang nanti mohon jenengan bisa mempertanggungjawabkan kelanjutan dari inovasi ini secara rutin, secara berkala, ini untuk berkelanjutan. Tadi benar sekali untuk dibuat video, mohon jenengan nanti buat video yang bagus, kemudian ini nanti berkolaborasi dengan PKRS ya, biar bisa menjadi program kerja dari PKRS. Salah satunya ini di bidang fisioterapi ini dibuat video yang bagus, di mana video itu nanti bisa kita upload di medsos RSUD Ibu Fatmawati. Jadi diharapkan nanti jangkauan inovasi dari jenengan ini semakin luas. Bukan hanya pasien di sini saja yang bisa menikmati, tapi nanti masyarakat pada umumnya bisa menikmati inovasi dari jenengan ini. Pengenalan pencegahan nyeri punggung bawah ini. Semoga untuk diperbaiki. Berkolaborasi yang lain-lain kemarin hasil mentoring dengan saya sudah cukup bagus. Kemudian yang saya tanyakan lagi satu, harusnya ini tadi pertanyaan di awalnya, kenapa panjenengan mengambil tema ini? Apa kaitannya dengan pasien yang ada di sini? Nah, tentunya kan jenengan ambil tema ini nggak jauh-jauh dengan pasien yang ada di sini. Mau dijelaskan? Saya mengambil tema dengan judul tadi cara mencegah nyeri punggung. Ditemukan kalau di rumah sakit sini untuk kasus nyeri punggung memang rata-rata paling banyak. Kemudian rata-rata kebanyakan itu kalau pasien terserang nyeri punggung itu kan biasanya akibat dari aktivitas yang salah atau akibat dari pekerjaan juga. Misalnya misalnya kayak bulu angkat misalnya, itu posisi yang salah selalu posisi yang salah seperti itu. Jadi saya mengambil isu tersebut itu yang saya tadi ini menjadi satu ya. Kasus ini ranking 1 pada kunjungan pasien fisioterapi. Nah, dengan ambil analisa bahwa kasus ini bisa kita mengambil inovasi untuk menjelaskan kepada pasien agar kejadian tersebut menurun. Ini merupakan inovasi yang saya sangat bagus. Terima kasih kepada Mas Yuri Ardi, semoga nanti berkelanjutan. Pesan saya sebagai member ini nanti inovasi ini tidak berhenti sampai di sini, tapi berkelanjutan. Nanti dengan berkolaborasi tadi dengan wadah di sini adalah PKRS. Semoga untuk dilanjutkan. Demikian dari saya. Semoga ini persyaratan pembuatan laporan orientasi ini menjadi awal yang baik selama panjenengan memasuki tugas sebagai P3K. Berlanjut kemudian sidang kerja sampai dengan selesai untuk menjadi ASP. Begitu Mas, terima kasih.
baik yang dari mentor kerja. Untuk sebenarnya acara ini adalah kita bersama. Ini tiba saatnya acara penutup. Namun demikian sebelum saya tutup acara pada hari ini, saya saudara mengucapkan pada Mas Wiyadi atau paparan yang terlihat lancar dan baik. Saya berharap semoga kedepannya Mas Wiyadi bisa lebih baik dan lebih semangat lagi untuk menjadi abdi negara. Selanjutnya, marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi saya sebagai moderator, apabila ada kata tutur kata yang kurang berkenan, saya pribadi mengaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berlaku 15 menit. Berikutnya yaitu mentor. Untuk selanjutnya itu saya akan kepada mentor Ibu Eti Indonesia untuk memberikan tanggapannya terhadap pemaparan yang telah disampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Mono selaku moderator dari kegiatan ini. Baik, saya apresiasi atas laporan pertanggungjawaban ini dari Mas Wiyadi. Tema ini dari awal konsul saya sangat respon dengan tema ini. Yang intinya tema ini menurut misi BDKK mana tupoksi adalah di kesehatan, dengan nanti akan mengedukasi pasien yang datang. Tuhan yang diharapkan adalah untuk meningkatkan kedekatan mereka kepadanya. Saya sangat apresiasi. Kemudian selain itu, pada ada yang saya tadi selama operasi kemarin, panjenengan itu mulai sosialisasi ke pasien. Ada apa kendala yang ada? Mohon dijelaskan. Dari sosialisasi terhadap pasien kemarin, kendala yang ditemukan itu dari pasien mungkin kalau secara tulisan mungkin ada mengalami bagi yang sembuh gitu ya, itu memang susah membaca. Tapi dengan cara saya mendemonstrasikan kepada pasien secara langsung, pasien dapat memahami tentang cara pencegahan. Baik, kendalanya seperti ini. Kemudian saya tanyakan lagi untuk rencana jangka panjangnya, untuk pertanggungjawaban pada buat kira-kira rencana jangka panjang yang menjangka. Itu karena setelah orientasi nanti tahun pertama kita akan membuat namanya jadi bisa dimasukkan ke level atas untuk tahun kedua nanti di waktu pasien sampaikan dengan video tersebut. Mungkin saya perlu menambahkan bahwa pada merupakan inovasi jenengan secara pribadi, kemudian pada umumnya menjadi inovasi unit fisioterapi. Ini inovasi yang sangat bagus. Mohon
juga itu eman-eman ya. Nanti mohon jenengan bisa mempertanggungjawabkan kelanjutan dari inovasi ini secara rutin, secara berkala ini untuk berkelanjutan. Tadi benar sekali untuk dibuat video, maupun jenengan nanti buat video yang bagus, kemudian ini nanti berkolaborasi dengan PKRS ya, biar bisa menjadi program kerja dari PKRS salah satunya ini di bidang fisioterapi ini. Dibuat video yang bagus, di mana video itu nanti bisa kita upload di medsos RSUD Ibu Fatmawati. Jadi diharapkan nanti jangkauan inovasi dari jenengan ini semakin luas. Bukan hanya pasien di sini saja yang bisa menikmati, tapi nanti masyarakat pada umumnya bisa menikmati inovasi dari jenengan ini. Pengenalan pencegahan nyeri punggung bawah ini. Semoga untuk diperbaiki. Berkolaborasi yang lain-lain kemarin hasil mentoring dengan saya sudah cukup bagus. Kemudian yang saya tanyakan lagi satu harusnya ini tadi pertanyaan yang awalnya, kenapa panjenengan mengambil tema ini? Apa kaitannya dengan pasien yang ada di sini? Nah, tentunya kan jenengan ambil tema ini nggak jauh-jauh dengan pasien yang ada di sini. Mau dijelaskan? Saya mengambil tema dengan judul tadi cara mencegah nyeri punggung. Ditemukan kalau di rumah sakit rumah sakit sini untuk kasus nyeri punggung memang rata-rata paling banyak. Kemudian rata-rata kebanyakan itu kalau pasien terserang nyeri punggung itu kan biasanya akibat dari aktivitas yang salah atau akibat dari pekerjaan juga. Misalnya contohnya kayak bulu angkat misalnya itu posisi yang salah selalu posisi yang tidak salah seperti itu. Jadi saya mengambil isu tersebut itu yang saya tadi ini menjadi red satu ya. Kasus ini ranking 1 pada kunjungan pasien fisioterapi. Nah, dengan ambil analisa bahwa kasus ini bisa kita mengambil inovasi untuk menjelaskan kepada pasien agar kejadian tersebut menurun. Ini merupakan inovasi yang saya sangat bagus. Terima kasih kepada Mas Yuri Ardi, semoga nanti berkelanjutan. Pesan saya sebagai member ini nanti inovasi ini tidak berhenti sampai di sini, tapi berkelanjutan. Nanti dengan berkolaborasi tadi dengan wadah di sini adalah PKRS. Semoga untuk dilanjutkan. Demikian dari saya. Semoga ini persyaratan pembuatan laporan orientasi ini menjadi awal yang baik selama panjenengan memasuki tugas sebagai P3K. Berlanjut kemudian disiplin kerja sampai dengan selesai untuk menjadi ASPK. Begitu Mas Nindari. Terima kasih. Baik, yang dari Sungai Kerja. Untuk sebenarnya acara ini adalah kita bersama. Ini tiba saatnya acara penutup. Namun demikian sebelum saya tutup acara pada hari ini, saya saudara mengucapkan kepada Mas Wiyadi atau pemaparan yang terlihat lancar dan baik. Saya berharap semoga kedepannya Mas Wiyadi bisa lebih baik dan lebih semangat lagi untuk menjadi abdi negara. Selanjutnya, marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya sebagai moderator, apabila ada kata tutur kata yang kurang berkenan, saya pribadi mengaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.